Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, buat iman jamaah kajian rutin hari Rabu sore, Ibu dan Bapak yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita akan mencoba melanjutkan kajian kita Kitab Al-Hidayah yang sudah yang selama ini kita kaji bersama. Adapun bahasan kita ya adalah bertasbih dengan menggunakan jari tangan. Kepada ikhwatu iman bisa melihatnya langsung di Kitab Al-Hidayah halaman 102, 103. Langsung saja ikhwatu iman yang dimuliakan Allah. Ada tiga keterangan yang disampaikan oleh Kiai Haji Aceng Zakaria di dalam kitab ini yang menegaskan tentang bertasbih dengan menggunakan jari tangan. Ya, di antaranya adalah yang pertama adalah hadis dari Busairah. Lengkapnya an Busairah wa kanat minal muhajirah qultu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikunna bitahlil wa tasbih wa taqdis wala tagfalna fatansayna rahmata wa aqidna bil anamin fa innakunna mas'ulatun mustantaqat. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Abu Dawud di dalam kitab Nailul Awtar. Dari Busairah, seorang perempuan muhajirah yang berhijrah, ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda kepada kami, hendaklah kamu sekalian, karena hitobnya adalah perempuan, maka dapat dilihat dari domir yang digunakan. Makanya diartikan, hendaklah kamu sekalian perempuan bertahlil dan bertasbih serta memahasucikan Allah, dan janganlah kamu lalai hingga melupakan rahmat. Hitunglah dengan jari, kata Rasul. Sesungguhnya jari itu di hari kiamat akan ditanya dan diminta bicara. Berdasarkan keterangan ini, kita dapat mengambil atau menjadikan dalil apabila Rasulullah SAW itu menyarankan pada saat berzikir itu adalah dengan menggunakan jari, dengan media jari. Nah, tentu saja kita bisa memahami pula adalah berzikir dengan menghitung jari itu adalah ketika ada bilangan atau ada zikir yang berkaitan dengan bilangan yang ditentukan, seperti yang kita sudah maklum adalah pada saat Rasulullah SAW itu dalam hadis mengatakan apabila selesai min suratil maktubati, idza faragha min suratil maktubati, apabila selesai dari surat wajib, maka kemudian kata Rasul istaghfiru talatan, beristighfar tiga kali. Nah, kalau 3 itu mungkin hitungannya kan masih bisa diingat, astagfirullah. Nah, sementara kaitan dengan kita diperintahkan setelah itu untuk wiridan, dengan hitungan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian juga takbir 33 kali. Nah, pada saat ditentukan ada hitungan itulah yang kemudian kita memerlukan media untuk kita bisa menghitungnya atau untuk menghitungnya. Nah, Rasul itu adalah menyarankan kepada kita untuk atau bil anamil, waqidna bil anamil. Jadi menghitungnya dengan jari, dengan jari tangan tentu saja. Kemudian ada keterangan yang kedua, yaitu dari Abdullah bin Amr qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidu at-tasbih qala Ibnu Qudamah bi yamini. Rawahu Abu Dawud dalam kitab Aunul Ma'bud. Dalam hadis ini dikatakan adalah dari Abdullah bin Umar, ia berkata, saya melihat Rasulullah SAW bertasbih dengan jarinya. Menurut Ibnu Qudamah, yang dipakai itu adalah dengan jari tangan yang
kanannya, begitu ya. Nah, dalam hal ini iman yang Allah muliakan ada beberapa penjelasan ya. Bahkan para ulama berbeda pendapat tentang menghitung zikir ya, tasbih, tahmid dan takbir sesudah sholat itu apakah harus dengan tangan kanan atau juga boleh dengan menggunakan yang kiri juga, begitu ya. Nah, ternyata kita temukan dalam referensi lain itu adalah yang pertama bahwa sunnah menghitung zikir tasbih, tahmid dan kemudian tahlil itu dengan tangan kanan saja ya. Tidak boleh menghitungnya dengan menyertakan tangan kiri. Ini pendapat dari Syekh Albani ya. Syekh Albani itu justru menegaskan disunahkan menghitung dengan yang anamil, jari yang kanan. Kemudian yang kedua, bahwa sunahnya menghitung zikir, tasbih, tahmid dan takbir itu adalah dengan kedua tangan ya. Tidak ada pembatasan hanya dengan yang kanan saja. Ini pendapat Syekh Bakar bin Zaid rahimahullah ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah pendapatnya yang disampaikan oleh ulama Lajnah Daimah. Ketika ulama-ulama Lajnah Daimah itu menyampaikan adalah menggunakan tangan kanan di dalam menghitung zikir ya, kaitan dengan tasbih, kemudian tahmid dan takbir itu adalah diperintahkan lebih utama dengan yang kanan, begitu ya, dalam perhitungannya itu, meskipun dibolehkan juga itu menyertakan dengan yang kiri, gitu ya. Dan ternyata setelah kita lihat juga referensi lain adalah ini berkaitan dengan keutamaan di dalam berzikir itu ya. Bahkan memang ada beberapa keterangan yang menunjukkan kaitan dengan yang pertama sudah jelas hadis menerangkan ru'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqidu tasbih biyadih ya. Jadi menghitung dengan tangan ya, dengan jari tangan. Jadi artinya kalau ada yang bertanya kalau dengan jari kaki bagaimana, begitu misalnya gitu ya. Nah, hadis ini menegaskan jangan dengan jari kaki tapi dengan jari tangan. Yang keduanya adalah ya bahwa juga ada penjelasan ya bahwa menghitung dengan jari kanan saja itu ternyata masih diperselisihkan. Artinya bahwa itu pendapat Ibnu Qudamah yang disampaikan ya. Nah, sementara Rasulullah berdasarkan dalil yang pertama tadi justru tidak memberikan batasan ketegasannya, hanya Rasul justru memberikan penjelasan bil anamil, itu dengan jari-jari yang dengan jari tangan, dengan jari tangan anamil. Jadi kita sekali lagi kita tegaskan iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkenaan dengan menghitung atau bertasbih itu dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri saja, ternyata kita menemukan penjelasan atau pendapat yang berbeda. Nah, kira-kira tentu saja adalah kita pun harus ada kecenderungan ya. Jadi ke arah mana kemudian kita akan bisa menenangkan kita pada saat kemudian kita berzikir setelah sholat ya, dengan apakah dengan jari kanan saja gitu ya, atau juga kita dengan memakai yang kiri. Nah, iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama itu adalah kaitan dengan disebutkan tadi keutamaan ketika menghitung itu dengan jari yang kanan. Jadi kaitan dengan artinya bahwa tidak disalahkan pada saat kemudian kita juga menghitung dengan menggunakan yang kiri. Karena iman yang Allah muliakan, andai pun kemudian yang mengatakan menghitung dengan kanan itu juga dikaitkan dengan hadis ya yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu adalah yuhibut tayamun fitana ulihi wa tarojulihi wa tuhurihi wa bisya'nikurihi. Rasul itu sangat suka sekali mendahulukan yang kanan, yuhibut tayamun yang kanan fitana ulihi ketika memakai sendal, kemudian wa tarajulihi ya ketika Rasulullah itu menyisir misalnya ya, bahkan wa bisya'nikurihi dan dalam berbagai macam kegiatan. Nah, berdasarkan keterangan yang sudah disampaikan tadi, berdasarkan hadis-hadis yang tadi, maka kita bisa memahami itu apabila
jari-jari itu punya hak ya untuk digunakan, dipakai untuk kita bertasbih ya, bertasbih bertahlil, tidak dipakai untuk wiridan begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa pendapat kita cenderung bahwa menggunakan semua jari baik yang kanan atau yang kiri pada saat kemudian kita wiridan itu adalah hal yang dibolehkan ya, dengan catatan apabila kemudian kita lebih dulu menghitung bagian yang kanan ya, sehingga kemudian akan sesuai dengan hadis yang disampaikan diriwayatkan oleh Siti Aisyah yang tadi kita sebutkan ya. Sesungguhnya Rasulullah itu adalah yuhibbut tayammun fi tanaulihi wa tarujulihi wa tukurihi wa fi sya'ni kullihi begitu ya. Ya, itu yang pertama. Kemudian hadis berikutnya adalah dari Sofiyah qalat dahula alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina yadayya arba'atu ala nawatin ya, usabbahu biha faqala laqad sabbahti bihada ala u'allimuka bi aktsara mimma sabbahti bih qalat allimni faqala kuli subhanallah adada khalqi rawahu at-Tirmidzi. Dari Sofiyah ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku sedangkan di hadapanku itu ada 4.000 biji yang biasa kugunakan bertasbih. Maka Nabi bersabda, kamu suka bertasbih dengan ini? Tidakkah aku mesti memberitahu kepadamu sejumlah yang lebih dari apa yang engkau tasbihkan itu? Maka Sofiyah berkata, ajarkanlah kepadaku. Lalu Nabi bersabda, ucapkanlah olehmu subhanallah adada khalqi, yang artinya adalah maha suci Allah dengan sejumlah makhluknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Buat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya hadis ini diantaranya adalah ada yang menggunakan hadis ini menunjukkan ketika bertasbih itu ya boleh menggunakan media yang lain, ya boleh menggunakan aya nama naon teh tasbih gitu ya, sehingga kan bahasanya juga begitu. Bolehkah kita bertasbih dengan menggunakan tasbih begitu ya, atau seperti apa sebaiknya? Nah, jadi ada yang menjadikan hadis ini, dipahami dari hadis ini adalah ketika Rasul pun itu tidak menegurnya pada saat Sofiyah itu ternyata menghitung ya dalam tasbihnya itu yang tersedia di hadapannya ada 4.000 biji begitu ya. Nah, tapi lagi-lagi watiman yang Allah muliakan ya, dari referensi lain ternyata kita menemukan ada beberapa pendapat yang berbeda. Ada yang mengatakan ya boleh, ada yang menyebutkan bahwa itu tidak tercela tapi lebih baik ditinggalkan, bahkan tergolong kepada makruh. Yang menjadi alasan adalah karena Rasulullah tidak memerintahkan ya. Bahkan di sisi lain justru Rasulullah SAW sudah kemudian memberikan penegasan kepada Sofiyah bahwa sebenarnya ya pada saat kemudian kita berzikir itu ya hitungannya bisa jadi lebih daripada 4.000 biji itu begitu ya. Jadi kalau 4.000 biji berarti hanya sebatas itu, padahal kita bisa lebih dari itu. Dan apa yang bisa kita gunakan, yang bisa kita gunakan adalah anamil kita atau jari-jari kita gitu ya. Sehingga ibu timan yang Allah muliakan, terlebih lagi adalah terlebih lagi ketika kemudian ada yang menegaskan yang namanya tasbih itu adalah alat yang media yang dipakai juga persis sama seperti agama yang lain. Seperti yang ibu iman sering lihat ya, kalau orang Buddha gitu kan suka membawa tuh yang itu ya, tasbih-tasbih itu. Jadi di sana ada yang disebut dengan aksamala, anu baru letik tehnya yang kecil-kecil itu namanya aksamala. Yang bagian atasnya itu yang bagian ujungnya yang paling besar namanya malapagod gitu ya. Nah, itu suka dipakai untuk kemudian bertasbih. Nah, kecenderungannya adalah menyerupai
dari agama yang lain ya. Meskipun sekali lagi ada yang mengatakan, ada yang menyebutkan bahwa hal tersebut tidak mengapa katanya begitu ya, tetapi lebih baik kemudian ditinggalkan kaitan dengan makhluk karohah. Dan tentu saja kita juga sama, kecenderungannya adalah akan lebih praktis ya, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, bahwa dengan anamil yang ada. Bisa dibayangkan iman yang Allah muliakan ya, kalau kita selalu bergantung dengan tasbih itu ya, pada saat kemudian kita akan melakukan zikir tasbihnya kemudian ketinggalan begitu kan, wah jadi repot ya. Dan tidak pernah ada yang diceritakan ada orang anu ketinggalan jari-jari gitu ya, ada ketinggalan lengan kan, tidak. Jadi cukup dengan jari-jari yang ada gitu ya. Jadi insya Allah dari dua penegasan atau dua penjelasan kaitan dengan bertasbih dengan jari sudah kita sepakat. Yang kedua, apakah dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri, maka kemudian kita menyimpulkan boleh dengan tangan kanan dan juga disertakan tangan kiri. Tapi yang kemudian harus juga kita tegaskan adalah dahulukan tangan kanan pada saat kemudian kita bertasbih. Dan kemudian yang kedua adalah bagaimana dengan menggunakan media yang lain pada saat kemudian kita menghitungnya, yaitu seperti menggunakan tasbih, maka tentu saja adalah cukup dengan jari-jari yang ada dan kita tidak ketergantungan dengan tasbih yang selama ini digunakan oleh rekan-rekan yang lain. Mudah-mudahan bahasan kita memberikan manfaat pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.